30 anggota MRPPT ambil keputusan bikin mosi tidak percaya. Kami 30 lebih anggota MRPPT tanda tangan di atas meterai 10.000 mosi tidak percaya. Ya, saudara satu ini juga mungkin otaknya juga sudah rusak gitu. Jadi tidak tahu dia mungkin ada kelainan otak atau bagaimana begitu. Jadi asal ngomong saja gitu. Halo semuanya. Selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Bayangkan sebuah lembaga yang seharusnya menjadi wakil rakyat, tapi justru membuat anggotanya sendiri explode. Kantor ditutup, pintu dipalang, dan ketegangan mencapai puncak. Ini bukan cerita biasa. Ini nyata terjadi di Majelis Rakyat Papua Tengah. Bagaimana mungkin lembaga rakyat memicu kemarahan anggota sendiri? Jangan lewatkan kisahnya. Jadi di sini saya mau beritahukan kepada publik bahwa polemik yang sedang terjadi antara Ketua MRP kami, Pak Agustinus Agaimbab, dengan Senator Muda, saudara saya, Pak Vincent Mayor, itu kritikan membangun, bukan kritikan untuk menjebak, menjatuhkan kami, tidak. Kritik itu bagus. Anggaran dikasih uang banyak, tapi kami tidak tahu uang-uang itu dikemanakan. Itu membuat kami meledak. Untuk pemeriksaan keuangan MRP itu sangat baik, tidak ada masalah, itu hal yang baik. Yang penting adik-adik itu memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk bisa dorong BPK itu untuk pemeriksaan. Karena kalau BPK itu di sini ada BPK selalu memeriksa, jadi kalau yang hal itu jauh lebih baik. Tapi saya mau bilang bahwa hal itu dilakukan itu benar-benar itu api dari pikiran mereka. Jangan sampai ada yang bayar orang terus dia pergi. Akhirnya besok proses hukum nanti mereka juga kena. Karena barang yang dia tidak mengerti, dia sampaikan berkuar-kuar, ternyata dia juga tidak paham gitu kan. Jadi kami sakit hati karena apa? Kami tidak pernah punya masalah di daerah kami. Kami orang yang tidak pernah bikin masalah. Itu kami rasa, wow, Ketua MRP Pak Agustinus Agaimbab dan Ibu Paulina Marey, ini bukan masalah main-main. Ini masalah harkat dan martabat harga diri kami. Maria Mote, anggota MRPPT dari Papua Tengah, menceritakan bahwa selama hampir 2 tahun, banyak program penting tidak berjalan. Anggaran besar tersedia, tapi tidak jelas kemana perginya. Frustrasi memuncak hingga mereka harus menutup kantor sebagai bentuk protes. Kalau wakil rakyat sendiri tidak bisa bekerja, bagaimana nasib rakyat di daerah? Simak terus. Lebih dari 30 anggota menandatangani vote of no confidence terhadap pimpinan, menuntut penggantian 3 pimpinan dan sekretaris majelis. Tindakan ini sempat memicu laporan polisi dari pimpinan terhadap 7 anggota, termasuk Maria, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah melalui klarifikasi, laporan itu dianggap tidak berdasar, tapi waktu itu pencabutan belum dilakukan. Seberapa jauh seseorang bisa bertahan ketika haknya diabaikan? Ini membuat emosi meledak. Maria menekankan bahwa kritik dan protes yang dilakukan bukan untuk menjatuhkan institusi, tapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mereka menuntut kepastian anggaran dan kesempatan untuk bekerja sesuai program, termasuk turun ke daerah untuk mengawal musrembangda dan program otonomi khusus, OTWS. Akankah suara anggota didengar atau tetap diabaikan? Ini pertanyaannya. Kisah ini menyoroti dilema serius. Lembaga perwakilan rakyat bisa memicu emosi internal, padahal seharusnya menjadi teladan. Masalah anggaran dan tata kelola yang tidak jelas ternyata mampu membuat anggota reach frustration. Alarm keras bagi semua pihak terkait. Kalau ini terjadi di lembaga rakyat, bagaimana dengan kepercayaan publik? Jangan sampai dilewatkan. Manuskrip Papua. Salam, selamat siang. Ya, di sini saya perkenalkan nama saya Ibu Maria Mote, SPD. Saya anggota MRPPT Papua Tengah. Ya, jabatan saya di Majelis Rakyat Papua sebagai Ketua PURT. Ya, di sini saya memberitahukan untuk kita semua bahwa kurang lebih 2 tahun itu Majelis Rakyat Papua Tengah vakum. Semua program tidak jalan. Kami sudah bikin program, tapi semua program itu tinggal program, tidak jalan. Akhirnya di tahun 2025 kami palang kantor. Pertama kami palang pintu pagar, kami mogok kerja. Yang kedua, setelah lewat berapa bulan kemudian, kami palang kantor Majelis Rakyat Papua. Itu palang yang bahaya punya. Itu sudah tidak bisa aktivitas kerja hari itu. Dan pada saat itu juga, sakingnya emosi kami,
kami anggota MRP terlepas dari 3 pimpinan. 30 anggota MRPPT ambil keputusan bikin mosi tidak percaya. Kami 30 lebih anggota MRPPT tanda tangan di atas meterai 10.000 mosi tidak percaya. Bunyinya itu hanya 2 kami waktu itu. Kami tuntut 2. Ganti 3 pimpinan MRPPT. Itu 1. Yang kedua, ganti Sekretaris Majelis Rakyat Papua MRPPT. Atas nama Pak Daniel Maipon. Ganti. Kami menuntut ke Bapak Gubernur kami, ganti. Dan aspirasi kami untuk menggantikan posisi seklis kewenangan Bapak Gubernur, dan tidak sampai 1 minggu kami sudah punya seklis baru yang sedang kerja sekarang. Sementara kami ribut-ribut mengadu kiri kanan, terjadilah laporan polisi dari ketua kami, ketua MRP, Bapak Agustinus Agaimbab dan Ibu Paulina Mare. 2 pimpinan kami melapor kami anggota di Polda Papua. Yang aksi kami semua, tapi yang lapor di sana kami 7 anggota MRP termasuk saya. Kami dilaporkan dengan kasus pencemaran nama baik ketua MRP. Kami tidak pernah mencemarkan ketua MRP. Dan kami diundang ke Polda Papua. 7 anggota MRP diundang ke Polda Papua. Ya. Setelah diklarifikasi semua tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh pimpinan kami, dasar buktinya tidak ada. Rekayasa semua. Akhirnya, Polda Papua mengembalikan laporan itu. Dan Polda Papua minta untuk Ketua MRPPT Papua Tengah, Ibu Ketua MRP Pak Agustinus Agaimbab dan Ibu Paulina Mare segera cabut laporan polisi. Polda Papua meminta untuk segera cabut laporan polisi. Karena dasarnya tidak kuat. Dasarnya itu rekayasa. Akhirnya, sampai hari ini saya sengaja bikin video ini karena saya sakit hati. Sakit hatinya itu begini. Ini sudah mau hampir 7 bulan laporan polisinya belum dicabut. Dari Polda Papua sudah beberapa kali menyurat ke Majelis Rakyat Papua Tengah untuk pimpinan yang melapor, 2 pimpinan yang melapor untuk cabut. Tapi sampai hari ini belum dicabut. Itu sakit hatinya kami. Kami sakit hati karena apa? Kami tidak pernah punya masalah di daerah kami. Kami orang yang tidak pernah bikin masalah. Jadi ketika ada laporan polisi seperti itu, kami rasa, wow, ini kenapa begitu? Ya. Jadi kita ini punya masa depan. Kami bukan akan ada di MRP ini saja. Tapi kami punya masa depan. Jadi kami sudah beberapa kali itu menuntut untuk segera pimpinan kami mencabut. Tapi apa kata beliau? Saya sudah perintahkan di Polda. Saya tidak bisa begitu. Beliau cabut dan beliau bagi selembaran pencabutan di kami 7 anggota MRP. Kalau tidak berarti sudah. Anggota yang kemarin tidak dilaporkan khusus Papua Tengah tidak akan berangkat ke Jakarta tanggal 7. Tidak akan berangkat. Masalah di daerah harus cabut dulu. Kilirkan dulu. Supaya jangan ada nama kami di Polda Papua. Polda Papua Tengah. Kedua pimpinan harus cabut. Ini bukan masalah main-main. Ini masalah harkat dan martabat harga diri kami. Kami anak muda yang punya power ke depan. Kami bukan ada karena di MRP saja tidak. Kami punya tujuan yang beda-beda juga. Ya. Jadi itu.
Jadi di sini saya mau beritahukan kepada publik bahwa polemik yang sedang terjadi antara Ketua MRP kami, Pak Agustinus Agaimbab, dengan Pak Senator Muda, saudara saya, Pak Vincent Mayor, itu kritikan membangun, bukan kritikan untuk menjebak, menjatuhkan kami, tidak. Kritik itu bagus. Supaya yang kita tidak terfikir itu, kita bisa fikir. Ya, sebenarnya itu kami anggota MRP itu siap kerja. Kami punya kerinduan untuk kerja selama ini, khusus kami Papua Tengah. Kami punya kerinduan untuk kerja. Setiap kali ada informasi kami sudah dengar duluan. Tapi kami tidak berdaya karena anggaran tidak ada. Anggaran dikasih uang banyak tapi kami tidak tahu uang-uang itu dikemanakan. Itu membuat kami meledak. Tutup kantor, palang kantor. Itu. Jadi di sini saya sebagai anggota MRP, saya meminta kepada pimpinan kami, saya belum melangkah di pusat, cabut daerah ini, amankan dulu. Kasih selembaran kertas di kami. Biar kami pegang, kami punya kekuatan. Tapi untuk menuju ke Jakarta itu kembali ke pribadi kami anggota. Kami mau ikutkah, tidakkah, itu hak kami dan urusan kami. Kami punya Garuda yang sama dan di sini bukan tempat untuk saling memaksa untuk kita berangkat sama-sama ke Jakarta. Tidak. Masing-masing kembali introspeksi diri, renungkan diri. Apa yang dibicarakan oleh Pak Mayor itu, kalau saya pribadi, saya rasa karena saya mantan anggota DPR. Itu kritikan membangun. Kritikan yang Pak Mayor ingatkan ke saya untuk, saya tidak boleh lupakan sapu diri ini. Tidak boleh saya lupa untuk sapu masyarakat yang ada di atas. Masyarakat sedang gejolak di mana-mana. Kami ini harus turun di daerah, tapi uang tidak ada. Itu selama 2 tahun lalu. Tapi tahun ini, kami punya program. Pertama yang kami harus turun, kami mengawal Musrembangda. Tentang khusus. Kami harus turun. Apa yang disampaikan oleh kakak saya, Ibu Ketua Pokja Perempuan, itu program kami yang kami harus turun. Dan memang tidak boleh ganggu program utama kami. Mulai tahun ini dan seklis baru kami mau kerja. Kami mau kerja. Demikian. Salam. Jadi saya tanggapi sedikit tentang apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di Jakarta untuk pemeriksaan keuangan MRP. Itu sangat baik, tidak ada masalah, itu hal yang baik. Yang penting adik-adik itu memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk bisa dorong BPK itu untuk pemeriksaan. Karena kalau BPK itu di sini ada BPK selalu memeriksa. Jadi kalau yang hal itu sangat jauh lebih baik. Tapi saya mau bilang bahwa hal itu dilakukan itu benar-benar itu hati dari pikiran mereka. Jangan sampai ada yang bayar orang terus dia pergi. Akhirnya besok proses hukum nanti mereka juga kena. Karena barang yang dia tidak mengerti dia sampaikan berkuar-kuar, ternyata dia juga tidak paham gitu kan. Jadi kalau dia tidak memiliki bukti, itu yang saya sampaikan, itu pertama. Yang kedua, adik-adik mahasiswa ini kalau benar-benar itu dari pikiran mereka, datang dari pikiran mereka untuk benar-benar mereka peduli akan Papua, tanah Papua, dan mereka dorong supaya harus penggunaan anggaran di setiap provinsi yang ada di tanah Papua itu harus transparan dan terbuka. Semestinya dia juga harus sampaikan kepada para, ya terutama itu dana otonomi khusus ya, itu harus kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, DPR, semua harus terbuka, harus audit, sehingga benar-benar dana otonomi khusus itu pelaksanaannya terbuka dan jelas, dan dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Papua, dan juga daerah Papua bisa maju membangun dengan uang khusus itu. Nah itu jauh lebih baik. Tapi kalau hanya cuma MRP saja, saya punya pertanyaannya, ini ada apa? Tapi itu bukan berarti kita takut atau kita tolak. Itu 1000 kali saya mendukung, tidak apa-apa. Itu hal yang baik. Nah itu saya sampaikan. Yang penting itu adik-adik ini punya pola berpikir mereka sendiri yang melakukan. Jangan sampai mereka ini cuma karena cari uang, kemudian ada yang pencuri dia, terus dia melakukan padahal dia sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu macam kemarin bukan ketua tapi anggota DPD RI yang sekarang bikin masalah banyak ini, siapa ini, Pak Mayor ini. Pak Mayor sampaikan bahwa wah, Agus Agaimbab siapkan 25 miliar untuk hantam dia. Emang dia siapa? Jadi kita menghantam dia dengan uang besar itu untuk apa? Tidak ada. Kita ke Jakarta itu bukan karena mau hantam siapa seorang mayor. Oh, enggak. Kami punya agenda. Kami ini baru-baru akhir tahun kemarin itu kita menyampaikan rancangan ya peraturan pemerintah atau pergantian PP 54 dan 64 di Wamena.
Dan hal ini akan kita bahas mulai dari tanggal 7 atau tanggal 8. Di atas itu sudah kita pembahasan dengan menteri, karena presiden juga sudah menyetujui dan menteri juga sudah tanda tangan dan menyetujui itu untuk dibahas dengan tim yang sudah disediakan oleh Jakarta atau pemerintah pusat dan juga MRP, asosiasi MRP, dan juga tim kita yang kita sudah siapkan. Begitu, jadi banyak agenda juga, dan juga kita juga audiensi dengan Bapak Presiden, kita mau ketemu juga. Kemudian juga kita kita juga koordinasi audiensi juga dengan Menteri Keuangan. Jadi kalau DPD RI bukan itu yang kita MRP sana Papua ini kita pergi ke sana. Tapi itu juga jadi catatan kita untuk ketemu DPD RI, ketemu salah satunya mayor ini. Setiap kata yang dia ungkapkan itu dia harus menunjukkan buktinya, karena itu dokumen ini semua kita sudah pegang. Begitu. Jadi beliau sebagai warga negara, kita warga negara yang baik dan juga negara ini negara hukum, kan tidak ada yang kebal hukum. Kita lihat kalau ada bukti, ya beliau sampaikan, ya bersyukurlah beliau punya bukti. Jadi kan beliau sampaikan bahwa MRP itu menggunakan per tahun ada 200 atau sekian miliar dan segala macam, itu kan harus ada ditunjukkan, harus disertai dengan bukti gitu. Jadi nah itu pasti kita akan bicara, bukan berarti kita pergi ke sana mantap. Nah, itu kita akan bicara dengan baik. Kita semua adalah warga negara yang baik, kita harus bicara dengan baik, dan ya kita juga harus saling menunjukkan bukti, fakta, ya. Nah itu, jadi ya dan termasuk itu adik-adik mahasiswa luar biasa, mereka punya tujuan baik. Semoga saja mereka itu pikiran mereka, dan itu harus ada buktinya gitu. Jadi semua itu baik. Tujuannya adalah ya Papua itu harus maju dari semua sektor pembangunan, ya. Terutama itu dari sisi otonomi khusus, ya. Orang Papua khususnya ya harus bangkit dari semua sektor, ya. Baik pendidikan, kesehatan, ya, politik, pemerintahan, dan lain-lain. Jadi orang Papua itu harus bangkit dari semua sektor pembangunan di tanah Papua, dan orang Papua harus menjadi tuan di atas tanah sendiri. Jadi kita orang Papua itu tidak bisa bangun Papua itu dengan saling menyerang di TikTok, terus saling menjatuhkan, iri hati, ya. Nah, yang terjadi seperti sekarang, kita tidak memiliki fakta, bukti, tapi kita hanya bicara saja, asal bicara saja. Ini bukan berarti dengan kata-kata kita hebat-hebat itu semua media mensos ini tidak akan membawa kebahagiaan bagi orang Papua dan juga tanah Papua akan maju. Tidak ada. Yang bisa maju, Papua ini bisa maju kalau orang Papua itu bersatu dan punya pemahaman yang sama, konsep yang sama, pola berpikir yang sama, baru Papua ini bisa menjadi daerah yang maju, manusia sejahtera seperti daerah lain di Republik ini. Begitu. Jadi contoh kemarin ada salah satu oknum orang Serui satu yang dia bicara di itu. Dia bilang orang Agus Sangaibak ke sana itu dia akan ditangkap, diproses, ya, secara hukum, ya. Agus Sangaibak itu bukan kebal hukum. Kalau memang dia salah ya diproses toh, ya. Itu kalau memang dia melakukan kejahatan atau melanggar hukum, tidak apa-apa diproses. Itu tidak ada masalah. Ya, tapi ya negara ini kan hukum ini bukan buta. Hukum itu kan harus lihat, tidak bisa tangkap orang bicara sana sini. Jadi saya lihat juga, ya, saudara satu ini juga mungkin otaknya juga sudah rusak gitu. Jadi maksud saya bukan rusak, tapi mungkin tidak tahu, dia mungkin ada kelainan otak atau bagaimana begitu. Jadi kita bicara hebat, ya, tapi kita tidak berpikir begitu. Jadi asal ngomong saja gitu. Makanya itu, ya, kita itu bukan berarti kita baku ajar, ya, kita baku ini, tidak. Segala sesuatu itu, negara kita adalah negara hukum, dan semua itu harus kita bertanggung jawab. Setiap kata yang kita keluarkan itu harus kita bertanggung jawab. Dan saya ingatkan untuk seluruh masyarakat Papua, ya, untuk menyampaikan pendapat itu sah-sah saja, ya. Seperti yang sekarang ada dari mahasiswa itu, apakah dia murni atau suruhan, atau ini ada orang di belakang mereka, ya, atau mereka sampaikan untuk, ya, itu sah saja, itu hak untuk menyampaikan pendapat. Itu setiap manusia punya hak yang sama untuk, apalagi menyuarakan segala sesuatu di publik, itu hal yang baik. Cuma kita juga harus ada posisi di mana dan kita bicara kata-kata apa yang kita pakai gitu. Jadi nah seperti itu. Kemudian kata Tuhan juga bilang begini, Tuhan bilang kalau kita memberikan sesuatu dan kita memberikan pelayanan kepada orang lain atau masyarakat kecil, terus kita tidak boleh, ya, terlalu berkoar gitu. Jadi kalau Tuhan menyatakan begini, kalau engkau membantu orang dengan tangan kananmu, tangan kiri jangan mengetahui gitu.
Atau berikan dengan tangan kiri, jangan tangan kananmu mengetahui gitu. Jadi kita umat orang yang orang Kristen itu memahami hal itulah. Nah sekarang Pak siapa? Senator ini, Pak Paul ini, pensiun mayor. Beliau sampaikan bahwa ya saya buat bangun sekolah, bangun rumah untuk masyarakat, beberapa unit begitu. Puji Tuhan kalau itu betul-betul pakai uangnya pribadi. Jangan-jangan sebab itu dipakai uang khusus atau hibah dari khusus, baru kita bilang saya punya uang, saya bangun sendiri. Kalau beliau bangun dengan uang pribadi dan itu benar, berkat Tuhan itu berlimpah ganda itu untuk beliau. Dan sekarang hasilnya kebaikan yang kita taruh, sekarang beliau ada di DPD RI. Nah itu harus kita akui itu. Ya. Jadi setiap yang kita lakukan, hal baik yang kita buat itu tidak perlu kita tontonkan atau tidak perlu kita ini. Biarlah orang yang kita berikan itu dia bicara bahwa wah ini ya, dia punya hati yang begitu mulia itu, dia berdoa ya sudah anak saya ini bisa jadi hebat, dia bisa jadi manusia, jangan dia jatuh dari dosa atau jangan jatuh dari maut. Nah, doa dia itu kita akan bangkit. Seperti sekarang mayor, kalau memang betul itu dia punya uang pribadi dia lakukan, hasil dari itu sekarang beliau ada di DPD RI. Ya itu berkat yang lebih besar dia dapat karena membantu masyarakat lemah, ekonomi lemah. Begitu, itu salah satu contoh. Jadi kita bantu. Apa itu kita tidak perlu berkuat-kuat saya begini, saya begitu. Nggak ada. Mau dengar apa? Mau dapat apa kita? Terus sekarang kita baku ajar di Mensos. Mau dapat apa? Nggak ada. Dengan kata-kata kita di Mensos ini kita tidak mungkin bangun Papua. Nggak ada. Ini yang ada adalah iri hati, sakit hati, terus saling menjatuhkan, saling membunuh di Mensos. Orang lain ketawa kita. Gitu. Itu yang ada. Jadi adik-adik dan juga saudara-saudara kita di Papua ini, itu hakmu untuk menyampaikan pendapat, tapi kita harus jaga batasnya, tidak boleh kita terlalu berlebihan gitu. Itu yang saya sampaikan, harap supaya semua itu memahami hal ini, dan otak kita harus, jangan sampai otak kita gangguan, baru kita bicara sembarangan. Itu yang harus ingat itu baik.